Goreng. Terus sedikit perkenalan. Selamat datang di halaman web restoran tahu goreng Jalan Sambas, Jakarta misalnya. Bahkan lihat menu di bawah dan order via form. Misalnya kita mau bikin form yang bisa submit order. Tapi ini masih pura-pura ya, dia nggak beneran dikirim, kita nggak beneran terima di email, ini baru tampilannya saja. Setelah itu aku mau bikin dia ada menunya. Ada yang salah. Menu. OL, LI, goreng. Kemudian di dalam LI ini mau aku taruh gambar juga, jadi setiap menu ada gambarnya ya. Jadi selain ada teks tahu gorengnya, aku pengen ada gambarnya juga. Image. Terus misalnya kita punya gambar tahu, mana ya, aku punya gambar tahu ya. Nah ini. Terus kita rename tahu. Nah, terus kita kasih menu lainnya juga. Misalnya ini. Ya, ini aku rename dulu, namanya Bitterbollen. Terus, apalagi kira-kira, mungkin ini ya. Jadi misalnya kita jual 3 jenis makanan, ada pancake, ada Bitterbollen, ada tahu. Kita taruh dalam sini, image yang pertama itu tahu.jpg. Itu tahu tapi diam saja. Kemudian copy. Nomor 2, kita bikin si Bitterbollen. Bitterbollen pahit si gula. Lalu sekali lagi kita bikin untuk pancake. Pancake. Dan tambah kek. Oke. Terus misalnya udah. Satu lagi yang mau aku buat adalah sebuah formulir untuk submit order. Jadi kita bikin satu tempat lagi, order. Lalu kita bikin form. Oke. Lalu formnya kalau diklik, nanti aku mau ke halaman terima kasih, order sudah diterima. Jadi kita beri halaman terima.html. Type, HTML, title, restoran tahu goreng, body, satu. Terima kasih, order sudah diterima. Nah, dalam form ini sebenarnya selain input tipe teks dan number dan email dan password, ada input yang tipenya bulat-bulat, radio button, ada input yang tipenya checkbox. Ada juga cara order yang nggak pakai form diisi satu persatu. Tapi kali ini kita bakal pakai dia bentuknya formulir. Kita pilih untuk setiap menu yang ada dalam sini.
dia boleh pilih ordernya berapa. Oke, jadi mungkin kita bilang label goreng terbolen. Input tipenya number. Oke. Terus kita kasih BR 2. Kemudian kita kasih input tipe submit. Order. Oke. Jadi udah ada ya, ini restorannya, ini menunya, ini ordernya. Kalau udah, kita lihat dulu hasilnya di File Explorer. Kita index HTML, kita buka, dan kita bisa lihat websitenya tampilannya seperti ini. Ini semuanya gagal. Kenapa? Karena image-nya harusnya ada di dalam folder images. Jadi kita tambahin folder images. Terus semuanya kegedean misalnya, berarti harus diedit biar nggak terlalu besar. Ini kenapa nggak berhasil? Karena dia file name-nya PNG ya, bukan JPG. Nah, kontennya udah ada semua, berikutnya kita masuk ke CSS untuk kita rapikan tampilannya. Pertama-tama ini sebenarnya 1, 2, dan 3 bagian mau kupisah-pisah masuk section biar rapi. Section pertama, section kedua, dan section ketiga. Oke, terus kita mulai bikin CSS-nya. Jangan lupa CSS-nya di-connect dulu. Jadi kita bilang di sini link ke CSS, namanya style.css. Kalau udah, kita CSS-in. Apa yang mau di-CSS-in? Semuanya ya. Mau bikin dia lebih rapi. Jadi kita mau, ini aku split right. Ini ya, pertama, restoran tahu goreng, menu, order, kita mau pisahin jadi 3 bagian berbeda. Jadi aku mau sedikit mengedit dia punya body, background warnanya misalnya. Body, background colornya, misalnya kita pilih warna yang sedikit lebih gelap, coklat gitu ya. Oke. Terus menu yang di atasnya, per section itu backgroundnya warnanya beda. Jadi kelihatan seperti dia ngambang. Jadi aku mau bilang sectionnya, background colornya agak lebih cerah. Apa ya enaknya? Anti white misalnya ya. 1, 2, 3 bagian. Terus fontnya mau aku ganti mungkin. Fontnya kita mau pilih yang agak cakep. Kita bisa minta font untuk HTML dari Google. Ini ada dari W3 School juga, boleh diikutin HTML font. Ini cara ubah font. Terus kalau mau bikin custom font, ada dari ini Google Fonts yang paling mudah ya. Semuanya gratis, pilihannya banyak. Kita pilih font yang kita mau. Misalnya apa ya? Rubik Mukta.
Mungkin ini deh ya, misalnya ya. Terus kita pilih regular 400, regular 500, ini select. Cara pakainya kita pakai link ini. Oke, di copy semua. Masukin link ya, berarti di head ya. Terus linknya belum CSS kita. Oke, jadi kita udah load fontnya, baru ke CSS kita. Kalau sudah, CSS rules-nya pakai ini. Ini kita ganti juga. Khusus untuk H1-nya deh. Misalnya di dalam section H1, aku mau pakai font ini. Mobil sans serif. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini font kita berubah. Oke ya. Nah, ini terlalu nempel kan sama ujungnya. Tuh. Itu kita bisa benerin dengan menambah padding. Ada 16 pixel. Nah, tapi jadinya nempel semua begini. Gimana caranya biar nggak nempel semua? Nah, kita bisa tambahin margin. Misalnya marginnya untuk margin bottom saja. 18 pixel. Jangan nempel. Begitu, mungkin ujung-ujungnya mau dibuat lebih bulat sedikit, kita bisa tambahin border radius. Tuh, jadi bulat sedikit. Lalu font H1-nya kayaknya kurang besar ya. Mau kita besarin dikit, bisa. Font size 32 pixel misal. Lebih besar sedikit. Terus berikutnya images-nya agak terlalu besar, aku bakal pergi ke section berikutnya di sini. Section OL, LI, image. Nah, aku mau mengedit 3 image sekaligus. Aku bisa pakai class kalau mau. Atau aku bisa pilih yang khusus section, kemudian OL, kemudian LI, kemudian image. Nah, di sini biar memudahkan kita tambahin kelas saja. Ini menunya. Terus kita bilang untuk kelas menu, aku mau dia tingginya 300 pixel saja, jangan kebesaran. Tingginya 300 pixel. Kayaknya masih kebesaran, kita kecilin dikit, atau enggak sebenarnya ini karena kita zoom sih. Kalau 100% dia segitu ya, ukurannya masih oke. Terus nomor 1, 2, 3-nya mau aku hapus. Aku bisa bilang list style type-nya none. Di sini. Di LI-nya. Jadi cara pilihnya kita bisa taruh kelas di LI-nya, kita bisa pilih section OL. LI sectionnya biar lebih pas kita kasih ID aja ya. ID-nya adalah area menu. Ini aku mau bilang untuk area menu punya OL itu dia punya list style type-nya none. Jadi hapus. Hilang. Nah gitu biar dia kiri ke kanan, kita bisa tambahin lagi dia punya LI display-nya inline block. Oke.
Terus tulisannya mau di tengah, bisa, nggak masalah. Kita bikin text align-nya center. Oke, tulisannya mau besar dikit, terlalu kecil, bisa juga. Kita bilang font size-nya lebih besar sedikit. Terus spasi antara makanannya mau banyak dikit, boleh. Itu namanya pakai margin. Marginnya left atau right. Ini aku pakai margin right. Oke. Terus ini, jaraknya terlalu gede gitu. Kita mau kasih border satu gambar dengan satu tulisannya, boleh juga. Jadi kita bilang di sini ada border. Misalnya aku bilang ini 1px, bucket, terus warnanya orange mungkin, orange red. Nggak kelihatan, TX itu dia salahnya. Nah, oke, kalau kurang tebal ya tebelin aja. Nggak suka dotted, pakai solid. Oke, terus mau agak dibuat bulat, border radius. Bordernya agak nembus sama image-nya. Nah, berarti image-nya jangan nembus. Kalau ada overflow, dan ya rapi ya di dalam. Kalau udah, paling sisanya kita rapi-rapiin sedikit lagi. Misalnya tulisan menunya sama konten-konten yang ini mau di tengah semua, bisa aja. Kita bisa minta untuk section yang ini, untuk area menu, semuanya di tengah. Ya. Terus ini bagian ordernya. Bagian ordernya mungkin agak susah ya. Jadi kita bikin sedikit berbeda. Bagian ordernya misalnya aku mau bilang ini adalah area order. Kita ubah sedikit tampilannya. Height-nya misalnya besar dikit. Nggak, itu malah tambah kecil ya. Coba kita bikin height-nya 2 kali. Sama aja, nggak bisa. Yang bisa aku lakukan mungkin kasih margin bottom untuk memaksa dia ke bawahnya itu jangan sampai di end of page. Susah kan? Bisa, bisa, nggak bisa. Area order, yep, area order sudah inspect. Margin bottomnya nggak berubah ya. Harusnya agak begini bentar. Salahnya di mana? Harusnya, oh ini belum di save. Oke, save dulu. Terus di bawahnya mungkin mau ada tambahan footer nanti, di atasnya mau ada tambahan navigation bar, boleh aja. Oke, terus ini ya paling kita ubah sedikit ya tampilannya biar lebih cakep dikit, kayak buttonnya sama input numbernya ini kita kasih CSS juga.
Nah, CSS nggak harus selalu semuanya dibuat sendiri satu persatu begini. CSS kita bisa minta ambil orang lain punya juga. Tapi ngambilnya jangan kayak nyuri-nyuri gitu, ngambilnya di tempat yang memang boleh ngambil. Ya, misalnya aku minta button CSS, ada dari W3 School, ada get CSS scan, ada CSS button style dari free code camp. Jadi yang dibilang free boleh dipakai, pakai aja. W3 School contohnya, ini boleh pakai semua. Nih, misalnya aku mau button yang ini nih, misalnya kayak gini. Kita copy aja, terus kita pakai di sini. Kita punya area order, punya form, punya input tipe submit. Mau input type submit, cara CSS-nya. Oh, dia pakai kurung kotak type sama dengan submit. Oke. Benar nggak cara tulisnya? Iya, benar kok. CSS yang tadi aku copy sepanjang ini ya. Terus dia kasih namanya button 24. Terus agak susah. Oke, daripada begini kita kasih kelas aja, kasih punya kelas button 24 ini. Ini. HTML-nya dihapus. CSS-nya doang. Ini kita copy dari punya orang loh. Outline, padding, color. Semua udah ada. Kalau udah, kita save. Kemudian kita cobain, ya, button kita udah berubah. Asalkan kalian mengerti buatnya gimana cara pakainya, boleh. Jadi yang nggak boleh itu copy paste, submit, nggak ngerti, semuanya nggak jalan, rusak. Apa sih yang dibikin? Apa sih yang dipelajari? Nggak jelas gitu. Jadi kalau mau ngopi, ngerti. Terus pastikan code-nya boleh dipakai. Kayak tadi kan dia boleh pakai. Ini tutorial ini kayaknya sih harusnya nggak gitu boleh ya. Soalnya dia setelah tutorial biasanya dia pengen atribusi. Kalau harus atribusi, kasih atribusinya juga boleh. Ini boleh, tinggal di copy aja. Ini dari halaman dokumentasi W3 School. Code-nya mau di copy-copy, boleh-boleh aja, dia nggak masalah. Misalnya aku mau yang ini aja kak, gitu, lebih keren, boleh. Berarti pakainya gini caranya. Copy, paste, terus jadi. Oke ya, kalau sudah, apalagi yang mau kita CSS-in, kayaknya ini mau aku ketengahin aja. Mungkin, iya, ini, margin left, itu margin right. Oke, nah, tengahin terus text align center, terus ini juga PR, label. Oke, terus mungkin input tipe numbernya ini ku style sedikit juga. Style input number. Misalnya mau seperti ini ya. Punya dia cakep ya, minimal 1, terus nambah-nambah.
Nah, gimana cara pakainya? Nah, inputnya harus type number, tambahin min, max, step, dan value. Ditambahin semua aja, min, max, step, dan value. Ya, oke. Kalau sudah, masih ada lagi yang tadi dia lakukan. CSS-nya banyak ya. Tuh, CSS-nya banyak. Kita copy aja. Oke. Kalau sudah, jangan lupa dan masukin ke dalam div class quantity. Jadi kita lakukan yang sama. Terus kalau udah ada div, berarti BR-nya nggak perlu sebanyak ini. Kita hapus-hapus dulu BR-nya kalau gitu. Kita mau nambahin div class quantity. Oke. Kalau udah, harusnya kita punya udah berubah, tapi posisinya agak aneh ya, posisinya agak berantakan begini, kurang apa? Kurang JavaScript-nya dia pakai jQuery dan macam-macam. Nah, kita nggak mau pakai nih jQuery dan macam-macam, berarti kita nggak bisa pakai CSS yang di contoh ini. Kalau kita cari yang lain, hide arrows from input number. Kita cukup pakai ini aja, hide arrows. Mungkin kita hide arrows aja terus bikin kotaknya lebih besar aja ya. Ini kita nggak jadi pakai karena dia harus nambahin jQuery dan kita belum belajar tentang jQuery. Nah, jadi class quantity-nya nggak masalah, biarin aja. Ini juga biarin aja, nggak apa-apa. Nah, refresh. Tuh, kenapa dia masih belum berubah? Save. Nah, belum save. Nah, kira-kira begini, paling mau aku tambahin margin padding sama atas bawahnya ini, nggak usah. Dot quantity input padding 12 pixel, font size-nya besarin dikit juga ya, 24 pixel, terus nanti kita dapetin ini, jadi kita ini bisa masukin ke dalam sini juga, input type number. Oke, ini aku masukin sini juga deh ya, enggak deh. Nah, ini ya. Oke, flash, kira-kira seperti ini. Terus tulisannya mau di tengah ya, jadi kita tambahin juga text align center. Mau berapa dia ketik? 0 boleh, minus 1 boleh nggak? Boleh aja ya. Ini perlu kita, kayaknya ini nggak usah deh kalau gitu. Atas bawahnya aku tetap mau kalau gitu. Nah, tuh. Minimalnya 0 deh. Jangan 1, kayak harus dipaksa order gitu kan. Dan terakhir buttonnya jangan nempel banget. Kasih dalam div juga deh. Sip, sip. Eh, terlalu nempel. Ada dikit ya. Button 24.
Gym Rock. Oke. Kalau sudah, ini kalau diklik kita ke halaman lain, kita tambahin di dalam sini. Kita mau ke halaman terima.html. Terus di halaman terima.html kita tambahin juga link ke CSS yang sama. Jadi CSS-nya samain aja, nggak apa-apa. Kan masih di website yang sama ya. Nah, ini kalau kita order, terima kasih order sudah diterima. Dah, itu aja. Oke, harusnya sih ada nama dan alamat juga ya. Kalian boleh tambah-tambahin kalau mau. Formulirnya masa order makanannya doang, nggak ada nama, HP, alamat, harganya, bayarnya. Ini cobain aja ya. Terus kita latihan JavaScript terakhir. Ini style udah, HTML udah. Terakhir aku mau tambahin JavaScript. Script, JS. Misalnya tiap kali kita klik gambar makanannya, dia background-nya berubah jadi gambar makanan tersebut. Bisa. Jadi tiap kali kita klik LI di dalam sini, gambar makanannya berubah. Ini LI-nya bisa aku kasih kelas untuk mempermudah ngambilnya. Item menu. Oke, terus di main JS-nya kita bilang setiap kali kita mau ngambil menu, jadi menu kita adalah dokumen get element by class name. Nama kelasnya tadi item menu. Jadi kita lihat 3 ini. Setiap kali diklik salah satu dari 3 itu, kita ngubah gambarnya, background-nya itu. Ini 1, 2, 3, item menu, kita dapat 3-3-nya. Mau nambahin event, kita pakai menu. Kita pakai for atau kita pakai for ya? For. Menu item. Menu. Aku print dulu ya. Console.log menu item. Kita lihat udah benar atau belum. Console. Refresh. Nah, udah dapat ya 3 item ini. Setiap kali diklik, aku mau dia mengubah gambarnya. Jadi kita menu item not add event listener. Aku nggak hafal, kita google sedikit. Add event listener JavaScript. Dokumen add event listener, klik. Oke. Aku pengen dia klik. Atau langsung copy. Begini caranya. Add event listener, klik. Terus, setiap kali diklik, yang mau kita lakukan adalah ambil gambarnya yang ada di dalam LI-nya. Namanya menu image. Bentar ya, mikir sebentar.
Kita kali klik coba. Oke, kita pilih jalan dulu ya. Oke, jalan setidaknya. Aku mau ngambil image yang ada di dalam LI-nya ini. Lihat dulu isi image-nya apa. Dalam image, gimana cara ngambil get dokumen child element. Dot child notes. Oke. Nggak perlu ini. Oke. Dia ada teks, dia ada image, dia ada teks lagi, P, dan dia ada teks. Dia ada image. Terus kalau kita ngambil yang ke satu, harusnya kita dapat image-nya, benar gak? Nah, ini dia image-nya. Image-nya udah dapet. Image.src, kita bakal dapet nama file-nya. Nah, ini pancake. Ini pancake juga, ini pancake juga. Wah, nggak, ini ada yang salah nih. Jadi kita nggak bisa pakai loop kalau gitu ya. Tiga-tiganya sama persis gambarnya. Coba kalau gitu kita pakainya on click aja, mungkin lebih gampang ya. Pakai on click aja lebih gampang. Ubah background. JPG. Cara ini aja lebih gampang. Ini terlalu ribet ya. Nggak dapat image-nya. Kita pakai cara ini saja. Oke, yang ini boleh, yang ini pancake JPG. Di dalam functionnya, aku ngirimin sesuatu. Ya, nanti pas kita bikin function ini, kita bisa terima juga nama filenya. Terus diubah saja dokumen.body.background. Jangan lupa .style, baru background image, menjadi URL images sama. Kalau udah, harusnya tiap kali kita klik dia backgroundnya berubah. URL is not defined. Oh, aku lupa, dia harus dikurung lagi. Bentar. Dia kurungnya harus double, jadi ini aku pindahin dulu ya. Nah, bisa ya. Jadi kita udah cobain tiga-tiganya. Terus kalau mau balik ke awal, mungkin kita taruh klik di luar ya, ubah background kosong. Kalau kita klik di menu mungkin.
Ya, bisa ya. Nah, kalau kita udah punya HTML, CSS, JS. Berikutnya kita mau demoin gimana cara bikin deploy. Ini tinggal di copy semua aja sebenarnya ya. Terus nama filenya sesuaiin ya. Ini index HTML. Kalau nama HTML kalian beda, diganti ke index HTML dulu aja. Ini tinggal di copy semua. Di sini boleh buka terminal. Aku buka pakai Ctrl J kalau di VS Code. Terus ini di sesi 7 project. Oke, semuanya. Ini. Baru aku login. Disuruh login, kita login dulu, boleh. Login ya. Kalau udah login Heroku, kita balik ke sini, dia lanjutin lagi. Apa nih? Kenapa dia berhenti? Dia berhenti, jadi kita lanjutin sendiri dari git init ini. Langsung jalan semua. Kalau kalian belum punya GitHub, belum pernah login, dia bakal agak nyangkut lagi. Pas mau ke Git gitu, mungkin dia bakal minta login lagi. Kalau dia mau minta login lagi aja. Kalau enggak, harusnya nggak masalah. Kalau udah jadi semua. Ini kita tinggal git push Heroku master. Cuman namanya nggak boleh pakai nama deploy. Jadi namanya ini perlu kita edit juga ya. Namanya mana sih? Nama deploy-nya sesuai dengan nama aplikasi kalian. Jadi kita bakal coba lagi dari sini. Heroku create. Resto tahu goreng. Kalau sudah, kita git push Heroku master yang terakhir. Oke, kalau udah, ini linknya bisa kita pakai untuk ngebuka, bukan link yang git, sorry, link yang satu lagi. Linknya yang itu adalah sudah hasil deploy-nya. Nih, yang ini. Bukan, ini, yang belakangnya herokuapp.com. Ini hasil deploy-nya, dia udah online. Ini udah bisa dipakai untuk online ya. Contoh, sudah deploy, bisa diakses by URL. Ini deploy kalau menggunakan Heroku. Untuk HTML, kita bakal pura-pura dia adalah PHP, soalnya Heroku nggak kasih upload HTML doang. Ini kenapa aku pisah jadi ada folder sendiri, karena misalnya kalian upload file-file kalian ke GitHub, ini ada Git lagi di dalamnya, Git dalam Git, dia bakal error. Biar nggak error, kita pisahin aja. Jadi di file ini aku cuma pengen yang udah berhasil kita deploy ini, si projectnya. Ini aku copy dan aku zip. Taruh di sini. Ini versi zip-nya. Kalau misalnya file nggak bisa diakses, tidaknya bisa di-download terus dibuka. Oke. Kalau sudah, itu aja sih sebenarnya. Kita udah bisa pakai HTML, CSS, JavaScript. Paling tambahannya sebenarnya harusnya kita tes dulu HTML-nya ada error atau enggak. Kalau ada, kita benerin dulu. CSS-nya ada error atau enggak. Ini ordernya diklik jalan atau enggak. Jalan ya, udah diterima. Kalau sudah, itu aja untuk hari ini. Kalian boleh latihan untuk membuat kita punya final project. Jadi kita punya waktu hari ini dan besok untuk menyelesaikan final project-nya.
Boleh dibuat di kelas, jadi nggak memakan waktu di luar kelas. Kalau enggak, berarti kalian perlu bikin sendiri, selesaiin di luar kelas. Requirement-nya adalah dia punya 5 menu berbeda, ya, 5 menu berbeda. Menu berbeda kayak gimana? Ini contohnya nih, udah jadi Heroku app juga. Kita bisa buka, kita lihat menunya. Ada About, ada Portfolio, ada Blog, ada Team, dan ada Contact. 1, 2, 3, 4, 5 menu berbeda. Setiap bagian dari menunya, layout-nya berbeda, tampilannya berbeda. Jadi nggak semuanya kayak gini. About-nya juga, portfolio juga nggak. Yang ini gambar sebelah kiri, teks sebelah kanan atas bawah. Yang portfolio adalah kumpulan gambar. Mungkin gambarnya bisa diklik harusnya ya untuk ke portfolio kalian. Terus blognya gambar, tulisannya di bawah, terus satu kotak sendiri. Ini namanya biasanya card namanya ya, satu kartu gitu. Terus kalau yang art team, koleksi gambar, tapi ada bawahnya sedikit berbeda dengan yang card di atas ini. Dia nggak pakai border, gambarnya dia bikin bulat, dia bikin ada tampilan seperti ini. Ini tambahan ya, CSS, JavaScript, perlu yang mana, pakai aja. Terakhir, dia ada formulir. Tulisan di kiri, formulir di kanan. Jadi formatnya beda-beda. Jadi tunjukkan kalau kalian bisa menggunakan berbagai teknik HTML, CSS, dan JavaScript yang berbeda. Oke, terus kalau diperhatikan di sini requirement-nya nggak ada harus pakai teknik tertentu. Jadi yang penting dibuat sesuai keinginan kalian secakap mungkin. Jadi kalian boleh mulai bikin funnel project-nya. Terus terakhir di deploy, kalau sudah berhasil di deploy, boleh di submit juga link-nya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Kita punya waktu 1 jam, silahkan mengerjakan funnel project-nya. Selain link Heroku, HTML, CSS, dan JavaScript-nya juga di-submit. Jadi kita bisa lihat, aku bisa lihat code-nya itu seperti apa. Terus kalau kalian ada menggunakan tambahan-tambahan, tulis juga ya, saya menggunakan CSS Framework Bulma, saya menggunakan Bootstrap, saya menggunakan Tailwind, saya menggunakan jQuery, gitu. Ditulis aja kalau ada yang tambahan yang kalian gunakan. Nah, kalau yang tadi belum responsif, aku tidak bikin CSS versi HP-nya. Tapi harusnya sih kalau kita cobain, bentar ya, mana tadi? Tahu. Kalau kita kecilin, aku share screen. Kalau kita kecilin, dia masih kelihatan sih harusnya. Jadi nggak apa-apa.
Jadi yang perlu dites itu kontennya masih bisa kebaca nggak? Mau dia pas lebar atau dia pas kecil. Ini masih kebaca semua, jadi masih nggak apa-apa. Kalau misalnya website kalian sampai nggak bisa kebaca, cuman karena dibuka dari layar yang lebih kecil, kayak HP gitu, nah itu perlu banget ditambahin CSS tambahannya. Itu untuk kebaikan diri sendiri juga ya, zaman sekarang orang browsing kebanyakan dari HP, bukan dari komputer. Untuk final project deadline-nya besok, enggak, deadline-nya seminggu setelah besok, tapi kalau kalian bisa selesaikan dengan waktu 1 jam hari ini dan 1 jam besok, berarti kalian nggak perlu bikin di luar kelas, selesai submit final project yang valid ya, jadi jangan submit file kosong, kadang ada orang yang submit file kosong gitu. Final project selesai, kode ID 100%, absennya oke, quiz-quiznya udah selesai juga, pretest post-test sudah dikerjakan 1 kali, tinggal nunggu sertifikatnya keluar.
Atau kalau ada pertanyaan langsung di chat saja ya, tidak perlu buka mic. Gimana 15 menit pertama, ada yang sudah berhasil dilakukan, pilih tema, bikin HTML, nyiapin aset. Jangan lupa gambar-gambar yang mau dipakai harus gambar milik sendiri, atau jika itu gambar orang lain, berikan keterangan siapa yang ngambil gambarnya. Jadi kita nggak sembarang memakai yang milik orang lain.
Besok ada kelas terakhir kita besok sesi 8, itu akan ada sedikit presentasi tentang goal setting dan time management, soft skill. Tambahannya jadi bukan untuk web developer saja, tapi untuk semua orang ya, secara umum. Kita harus memiliki tujuan hidup dan kita bisa mengatur waktu kita. Setelah presentasi itu, kita bakal membahas final project. Aku bakal demoin juga beberapa elemen yang ada di final project. Contohnya final project kayak navigation bar atau teknik CSS yang baru yang flex. Itu kalian boleh minta aku demoin juga. Jadi besok tidak ada materi tambahan. Kita berkumpul lagi untuk presentasi soft skill-nya dan menyelesaikan final project-nya. Jadi iya, boleh nanya besok tentunya. Demo code hari ini boleh aku kirim ke Classroom ya. Oke, sudah.
Gimana? Kita udah mau setengah jam. Sudah sejauh apa progres yang didapatkan membuat funnel project-nya? Ada error atau ada masalah? Duduk. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di chat saja. Kalau pertanyaannya lebih panjang boleh di screenshot, misalnya code saya begini kok nggak jalan, di screenshot dikirim ke Google Classroom.
Gimana? Sudah 45 menit, ada yang udah selesai atau setengah jalan mungkin? Oke, nggak apa-apa.
Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini? Besok kita ketemu di jam yang sama. Kita sesi terakhir, sesi 8. Kita akan mereview HTML, CSS, dan JavaScript sekali lagi. Aku akan demokan bagaimana cara membuat beberapa elemen yang ada di contoh final project-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Itu akan menjadi kesempatan terakhir bertanya di kelas untuk langsung dijawab. Dan akan ada juga presentasi soft skill tentang goal setting dan time management. Kalau belum ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan sampai ketemu besok.